بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وإذا قلنا إنه الدائم بالخير فذلك بالحقيقة لله وحده فإن كل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. Jika dikatakan makna Al-Karim ad-daimu bil khair, yang senantiasa selama-lamanya dengan kebaikan, maka itu layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inna kulla syai'in yanqati', karena segala sesuatu akan terputus kebaikannya. Orang terputus kebaikannya ketika dia meninggal, tak bisa lagi berbuat. Meski ada amalan yang berketerusan ganjarannya, tapi kebaikannya terputus dengan kematiannya. Ya. Adapun Allah tak pernah terputus. Ya, kebaikan Allah tak pernah terputus selama-lamanya. Fa innahu daimun muttasilun fid dunya wal akhirah. Dalam segala keadaan di dunia maupun di akhirat. Sejak dalam alam arwah, Allah senantiasa meliputi kita dengan kebaikan. Dalam alam arwah yang kita tak tahu entah di mana, negeri antah berantah, tatkala kita belum ada, ya, dia kumpulkan roh-roh manusia, dia persaksikan atas mereka dialah Tuhan, dan mereka pun mengakui. Pindah dari alam arwah, ditiupkan arwah tersebut ke dalam janin ketika berusia 100, ya, 20 hari. Apakah putus kebaikan Allah? Tak putus. Bahkan sebelum berusia 120 hari pun tak putus kebaikan Allah. Bagaimana Allah buat sehingga sperma itu ada yang berhasil masuk ke dalam dinding rahim, menempel dengan proses panjang. Dengan kebaikan Allah hanya masuk 1, 2. Bayangkan jika seluruhnya masuk, mau berapa ribu anak manusia, pecah perut sang ibu. Kalau semuanya jadi, pecah, tak sanggup. Kadang-kadang 3, 4, itu jarang. 5, lebih jarang. Rata-rata 1, 2. Subhanallah. Lahirlah 2 anak kembar, setengah mati ngurusinya. 3 lebih setengah mati lagi. Itulah berkembang biak manusia. Bayangkan kalau ikan Allah buat perkembang biakannya sebagaimana kita, tak makan ikan bakar kita. Ikan tuh, subhanallah, spermanya menjadi telur beribu telurnya. Satu ikan menghasilkan ribuan telur. Beratus telur itu menjadi anak. Kalaulah ikan seperti kita, Syekh Ibrahim tak makan ikan bakar. Subhanallah. Tapi dia buat satu ikan itu menghasilkan telur beratus, kadang beribu telurnya. Satu ikan. Jadi semuanya. Enak Ustaz kalau punya anak banyak, sekali jadi 1000. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa muttasilun selama-lamanya dalam alam janin pun Allah senantiasa tak pernah melepaskan kebaikannya. Dia buat dinding-dinding melapisi sang janin. Dia buat tali pusar yang terus-menerus mengirim kepada sang anak makanan keluar dari janin. Dia dilengkapi dengan susu sampai kita mati, tak pernah berkurang kebaikan Allah. وإذا قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير فالله جل وعلا لا يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. Jika kita mengatakan Al-Karim huwa alladhi qadrun azim, makna Al-Karim dialah memiliki kekuasaan yang agung, kedudukan, nilai yang begitu dahsyatnya. Qadrun azimun wa sya'nun kabir, dialah pemilik urusan yang paling besar. Fallahu jalla wa ala la yuqaddaru qadruhu. Allah itu tidaklah dapat, ya, diliputi kekuasaannya. Wala yudrikul ibadu kunha sifatih. Tak akan pernah ada hamba yang dapat meliputi hakikat semua sifatnya. Wa kamali nu'utih, kesempurnaan semua sifat-sifatnya. Hari kiamat itu kita melihat Allah, tapi tak pernah Allah mengatakan kita dapat mengetahui Allah dengan sepenuhnya.
La yudrikuhul absaru. Penglihatan mata kita tak pernah meliputi Allah sepenuhnya. Wa huwa yudrikul absara. Tapi dia meliputi segala sesuatu yang terlihat dengan pandangan matanya. Kita tak dapat meliputi Allah. Ya. Jangankan Allah, kita melihat di depan kita manusia saja. Enggak usah manusia, diri kita. Berdiri di kaca, lihat wajah di kaca. Tak pernah kita dapat sempurna meliputi ilmu tentang diri kita. Tengok rambut, berapalah jumlah rambut kalau jadi beruban nih? Bisa? Ada yang tahu berapa rambut yang sudah beruban? Diri kita saja tak dapat kita liputi. Kita lihat bulan, seolah-olah indah dari jauh. Ya, tapi kita tak meliputi apa yang ada di bulan, apa yang dibalik bulan sebelah sana yang tak terlihat. Bagaimana keadaan sebenarnya? Tak dapat kita meliputinya. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Ya. Jika kita mengatakan nama Allah Al-Karim, maknanya adalah Al-Munazzahu 'anil naqais, yang dia suci dari segala macam kekurangan, wal afat, dari segala macam aib, celah, cacat. Fahuwa Allah wahdahu bil haqiqah. Maka itu layak di sana Allah sebenar-benarnya. Al-Quddusus Salam, dialah Tuhan Al-Quddus yang maha suci. As-Salam, yang selamat dari segala macam bentuk cacat, celah yang dituduhkan kepadanya. Orang Yahudi menuduh Allah itu fakir. Kok begitu? Ya, Allah itu minta-minta kepada manusia, minjam kepada manusia. Yang minjam itu yang fakir, kata Yahudi. Terkutuklah Yahudi. Kata mereka, Allah itu Tuhan miskin. Kenapa? Dia minjam-minjam kepada manusia. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Lihat kata Tuhan kalian, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Lihat, Tuhan yang meminjam, Tuhan yang miskin. A'udzubillahi min dzalik. Ini kapan Yahudi? Subhanallah. Allah itu mengatakan meminjam, semua yang ada pada kita milik siapa sebenarnya? Milik dia. Bagaimana dikatakan dia fakir? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Inilah orang yang itu selalu melecehkan Allah Jalla wa Ala. Turun ayat kepada kita orang-orang mukmin, mereka dengar, lihatlah Tuhan Muhammad fakir, minta-minta. Maka Allah SWT mengatakan, ya, terkutuklah mereka yang mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Bahasa meminjam adalah bahasa yang paling santun. Agar manusia paham apa yang diinfakkan pasti dikembalikan berlipat ganda. Bukanlah Allah itu fakir. Allah mampu menjadikan gunung-gunung menjadi emas. Tapi Allah ingin mendidik manusia, mengajari manusia agar berkasih sayang, agar muncul kecintaan antara fakir dan miskin. Kuatlah hubungan antara mereka. Andai kata Allah buat semua orang kaya, habis, hancur alam raya ini. Percaya atau tidak? Kehidupan berhenti kalau semua orang kaya. Semua orang tak butuh yang lain, kehidupan berhenti. Dan itu mustahil. Tegak kehidupan karena Allah telah membuat manusia bertingkat-tingkat. Berbeda-beda keahlian, berbeda-beda kepandaian, berbeda-beda profesi. Tegaklah kehidupan. Ya, yang ini butuh kepada yang itu butuh kepada yang ini, saling membutuhkan. Dengan itulah tegak kehidupan. Kalau semuanya tak butuh lain, habis kehidupan ini. Subhanallah. Karena itulah tak turun hujan emas. Kalau turun hujan emas, habis kehidupan. Tak ada lagi orang yang mau bekerja. Tak ada yang mau bekerja, berhentilah kehidupan. Denyut kehidupan berhenti. Kalaulah hujan yang tiap hari turun sekarang Allah turunkan dalam bentuk butiran-butiran emas. Karena itulah Allah mengatakan, "Wala basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw." Sekiranya rezeki Allah lapangkan secara keseluruhan kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzil biqadar, tapi dia turunkan dengan ketentuan. Hujan itu saja turun dengan ketentuan. Kalau Allah hujan diturunkan tanpa ketentuan sebagaimana pada masa Nabi siapa? Nuh.
tenggelam, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Tapi dia turunkan rahmatnya biqadarin, dengan takaran yang memang semuanya mengandung hikmah. Bayangkan sajalah lebat hujan di Batam nih, bentar aja jalan-jalan itu tertutup air banjir. Dibuat baik-baik pun segala macam saluran-saluran air. Kalaulah hujannya lebat, subhanallah, tak tertampung ke laut. Apalagi lautnya ketika sedang pasang. Buang ke laut, laut pun tak mau menerima. Ya, kadang-kadang Masya Allah, Allah takar tuh hujan turunnya. Supaya tak binasa penduduk Batam ini. Ditakar turunnya hujan. Deras ya. Coba derasnya 24 jam. Tak berkurang. Dah berenang-renang kita ngaji nanti. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Karim, Al-Munazzah 'anil naqa'is wal 'uyub wal afat. Tuhan yang Maha Suci, karena itu namanya Al-Quddus. Al-Quddus mana? Yang Maha Suci dari segala macam nisbatkan kepadanya. Yahudi mengatakan Allah itu kikir. Ya, Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Nasara mengatakan Tuhan Allah itu punya anak. Kita katakan Quddus, Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Subhanah, Maha Suci dia, tak butuh dia anak. Assalam, selamat daripada segala macam aib, cacat yang disandangkan kepada Allah. Kata mereka Allah punya istri, tak guna bagi Allah istri. Punya anak, tak guna bagi Allah anak. Tak pernah sedikit pun ada cacat celah dalam semua sifat-sifatnya. Nah, jika kita mengatakan Al-Karim, maknanya Al-Mukrim yang memuliakan, Al-Mun'im yang memberikan nikmat, Al-Mutafaddil yang menganugerahkan. Maka famanil mukrimul mun'imul mutafaddilu illallah. Adakah selain Tuhan yang senantiasa memuliakan, memberikan nikmat, mencurahkan anugerah? Adakah selain Tuhan Allah? Tak ada. Yang terus menerus, tak pernah berkeputusan kepada seluruh makhluknya. Ya, kadang-kadang kita berikan nikmat kepada orang, tapi tak berketerusan. Itu pun dengan adanya tendensi, harapan. Ya. Tapi Allah, apa yang diharapkannya daripada makhluk yang hina? Di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Di tanganlah semua kekayaan yang dikandung oleh alam semesta ini. Wal fadlu kulluhu biyadaihi. Semua keutamaan itu ada di tangannya. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki kemuliaan. Dialah Tuhan pemilik segala macam anugerah yang agung. Bila tidak Allah muliakan seseorang, siapakah yang mampu memuliakannya? Dialah yang memuliakan seseorang, menghinakan seseorang. Ya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa dihinakan Allah, takkan ada yang mampu memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena itulah kalau kita mau cari kemuliaan, bukan mencari kemuliaan pada makhluk. Mintalah kemuliaan kepada pemilik kemuliaan. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Orang mencari kemuliaan daripada makhluk. Banyak-banyak selfie agar dimuliakan orang, dipuji orang. Banyak-banyak berinfak agar dimuliakan orang. Banyak-banyak berbuat kebaikan untuk dipuji orang. Jika kita tafsirkan ma'an al-karim, alladhi yu'ti la li'iwad, yang memberi sesuatu tanpa balas, tanpa imbalan, maka tak ada yang semacam ini kecuali Allah semata. Tadi sudah kita bahas. Semua orang berharap imbalan, semua orang. Bahkan dalam beramal ibadah pun dia berharap imbalan dari Allah. Allah, apa yang diharapkannya daripada kita? Tak ada. Kenapa? Al-khalqu khalqu, seluruh makhluk ciptaannya, wal mulku mulku, semua kerajaan miliknya.
Wala yablughul ibad naf'ahu bisyai'in. Manusia tak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah. Fahuwal ghaniyyu, dialah Tuhan Maha Kaya, tak butuh manfaat apapun dari kita. Jadi salat kita ini Ustaz, ini untukmu. Manfaatnya kau tujukan untuk Allah, bukanlah Allah mengambil manfaat daripada salatmu, tak ada. Al-Ghaniyyu Al-Hamid, yang Maha Kaya tapi Maha terpuji pula. Sudah Maha Kaya, Maha terpuji. Karena kalau Maha Kaya, banyak orang kaya tapi tidak terpuji. Allah kaya dan terpuji. Nah, jika kita katakan maknanya Al-Karim alladhi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, maka itu hanya layak untuk Allah semata yang memberikan kepada manusia tanpa mereka minta. Ya, dialah yang memberikan kepada makhluknya berbagai nikmat. Allah yang melapangkan bagi mereka berbagai macam pemberian sebagai bentuk tafaddulan minhu wa karaman, sebagai bentuk anugerahnya, kebaikannya semata. Diberikannya lah kepada berbagai macam kebutuhan kita. Subhanallah. Maka layak Allah itu dicintai. Karena itulah ibadah yang tertinggi adalah ibadah yang menggabungkan antara hubbun kamil, kecintaan yang penuh, wa dhullun tam, kehinaan yang sempurna. Inilah dia poros ibadah, mencapai kesempurnaannya. Cintalah dengannya sebab kehidupan ini pun ada. Tegaknya langit dan bumi karena cinta. Cinta ini dahsyat memang, Masya Allah. Karena cinta Allah lah dia tegakkan langit dan bumi. Dia terbitkan matahari, dia tenggelamkan, dia terbitkan bulan, tenggelamkan, dia terbitkan bintang-bintang, semuanya dengan sebab cintanya kepada makhluk. Ar-Rahmanir Rahim. Bayangkan, itu matahari yang diciptakan untuk kita loh. Allahu Akbar. Bulan diciptakan untuk kita. Semua Allah tundukkan untuk kita. Bintang-bintang itu hiasan untuk siapa? Kita. Layak dia dicintai. Tapi sayang memang cinta kita begitu dangkalnya kepadanya, karena tertutup dengan kebodohan kita tentang hakikat dia Jalla fi'ula. Ketika cinta ini bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu tentangnya, ya, ketika itu akan semakin nikmatlah hidup manusia. Karena itulah yang paling nikmat hidupnya adalah orang-orang yang sempurna cintanya kepada Allah. Hidup siapa itu? Para nabi. Sempurna. Di bawah nabi, para wali-walinya, orang-orang saleh, as-siddiqin, syuhada, as-salihin. Tak pernah mereka galau. Subhanallah. Ya, memang mereka hidup di dunia, jalan di dunia, tapi hati mereka telah ada di negeri akhirat. Subhanallah. Senantiasa hatinya melihat akhirat. Hidup di dunia, tapi dia hidup dalam surga yang terdapat dalam hatinya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dialah Allah yang memberikan kepada manusia tanpa sebab, tanpa diminta. Dialah Tuhan yang dikatakan maknanya adalah alladzi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberi kepada siapa yang berhajat dan yang tidak berhajat, yang meminta dan tidak meminta. Maka itu hanya layak untuk Allah semata. Dialah Tuhan yang memberikan kepada hamba kebutuhannya, dan dia tambahkan lagi lebih daripada sekedar kebutuhannya sebagai bentuk karunia daripadanya. Dia tambahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Allahu Akbar. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dia datangkan kepada kalian segala yang kalian minta, bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Allahu Akbar.